Pemirsa, sejumlah pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait kontestasi Pilpres 2024. Apa aksi yang akan diambil oleh partai asal dari Gus Yakut untuk menyikapi ini? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Maman Imanul Haq selaku Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat siang, Kang Maman. Selamat siang, Mbak Dema. Kang Maman, kami konfirmasi kembali, Gus Yakut ini masih menjadi kader PKB, betul ya? Betul, beliau pernah menjadi anggota DPR RI dari PKB. Dan sampai hari ini tidak ada pernyataan pengunduran diri. Nah, Kang Maman menyikapi dengan sejumlah pernyataan kontroversi mulai dari Amin Bid'ah, kemudian juga jangan memilih pemimpin yang hanya ganteng saja. Ini PKB bagaimana menyikapinya? Yang pertama tentu kita sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan kontraproduktif dari Menteri Agama. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat negara dan dia menjadi pembantu presiden. Presiden secara jelas mengatakan bahwa pemilu di 2024 harus betul-betul kondusif, menjaga persatuan, kesatuan. Dan ini tentu ketika pernyataan-pernyataan itu mengarah kepada satu pasangan, yaitu pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin, ini tentu sangat-sangat disayangkan, apalagi posisinya sebagai Menteri Agama. Kita berharap agama menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian, bukan menjadi juga alat untuk seolah-olah dia justru mendistrikkan orang lain. Ini yang penting bagi kita. Seharusnya Menteri Agama lebih fokus untuk melakukan upaya pemberdayaan. Pertama, perbaikan institusi Kementerian Agama sendiri. Jangan sampai Kementerian Agama dipakai alat untuk hanya mengkritisi Pilpres. Itu tidak terlalu signifikan, itu sangat kontraproduktif, itu hanya membuat kegaduhan, membuat noise bukan voice. Nah, yang kedua, kita berharap bahwa Menag harus fokus kepada tupoksinya. Hari ini masih banyak guru-guru honorer, hari ini masih banyak madrasah-madrasah yang tidak layak untuk ditempati. Hari ini ada ketidakadilan anggaran. Bayangkan saja ketika PKB memperjuangkan anggaran 20% untuk pendidikan dari APBN, maka ada 612 triliun untuk pendidikan, ternyata yang dikelola oleh Menteri Agama hanya 52 triliun. Ini yang seharusnya di DPR kita dorong terus agar Menteri Agama lebih bisa menunjukkan bahwa anggaran kita tidak cukup segitu, tapi harus lebih besar karena umat Islam, pendidikan-pendidikan yang ada di bawahnya pun sangat membutuhkan anggaran yang signifikan. Agama harus hadir kepada madrasah, pesantren-pesantren, guru-guru ngaji, guru-guru honorer, guru-guru yang hari ini terus membangun energi untuk sumber daya manusia Indonesia yang berakhlak, yang mempunyai nilai kebangsaan yang kuat. Itu sebenarnya tupoksinya, bukan terus-menerus mengomentari soal satu pasangan capres. Nah, yang ketiga soal rekam jejak, misalnya tolong lihat rekam jejak. Setuju memang pernyataan itu, tapi nggak usah diterusin, jangan pilih yang ganteng, jangan pilih yang ini. Kalau rekam jejak nanti semua calon-calon presiden ini punya rekam jejak. Nanti misalnya kaset kusut yang namanya pelanggaran HAM oleh Prabowo akan diputar lagi, kaset kusut tentang bahwa EKTP masih melekat di Mas Ganjar itu akan diputar lagi. Udahlah, hari ini kita punya 3 calon presiden, biarkan mereka beradu ide, gagasan, biarkan partai-partai pengusungnya untuk mencari strategi terbaik termasuk relawan bergerak untuk tidak perlu ada lagi yang namanya stigmatisasi, tidak perlu ada istilah-istilah polarisasi, kardun, cebong, dan sebagainya. Hari ini semua berjuang agar ada satu pemimpin Indonesia yang membawa Indonesia lebih maju. Baik, Kang Maman, berarti tindak pendisiplinan dari PKB kepada Gus Yakut ini seperti apa ke depannya? Apakah akan ada surat peringatan atau mungkin akan dikeluarkan begitu dari partai? Iya, PKB tentu punya mekanisme. Semua harus patuh kepada AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa. Kita tidak berjuang, nggak mungkin kita sendiri bisa jadi anggota DPR kalau tidak lewat mekanisme kepartean. Maka istilah saya yang sering saya dengungkan di dapil-dapil itu, yang penting partai dulu punya kursi, partai dulu punya jabatan kekuasaan. Soal siapa yang mengisinya itu baru bagaimana perjuangan kita masing-masing. Maka kalau ada orang yang menafikan peran partai dalam meraih jabatan-jabatan publik,
itu tentu sesuatu yang salah. Maka PKB punya mekanisme untuk menegur siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ADART partai ini. Oke, baik. Nah, Kang Maman, ini kan juga dalam pernyataan terpisah, GP Ansor justru membela nih pernyataan dari Gus Yakut. GP Ansor malah menilai bahwa tindakan dari PKB menegur Gus Yakut ini menjadi sebuah kearoganan dan juga reaktif. Bagaimana tanggapan PKB mengenai hal ini? Iya, bedakan antara Gus Yakut sebagai dia ketua umum GP Ansor dengan dia sebagai Menteri Agama yang pejabat publik. Urusan PKB adalah urusan dengan pejabat publik karena kita partai politik. Itu yang tidak bisa dipahami. Jadi jangan dicampur aduk. Di PKB siapapun pasti dapat teguran, dari mulai tingkat teguran yang namanya surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, lalu baru nanti diberikan tindakan karena dia dianggap melanggar dari aturan partai, itu yang penting. Jadi kalau nanti misalnya yang menjawabnya itu sendiri adalah presiden yang seharusnya mengingatkan para pembantunya untuk tidak terus-menerus memproduksi kata-kata, ucapan-ucapan, pidato-pidato yang tidak bermutu, yang mengarah kepada pembegiringan opini publik, stagnisasi dan lain sebagainya. Di tengah kita terus-menerus dengan para kiai, dengan para ustadz, dengan tokoh-tokoh agama kemarin di Tugu Pancasila dan di Jakarta untuk meneguh. Ya, Kang Boban, apakah komunikasi kita masih tersambung? Iya, Kang Maman, kami kembali memanggil Kang Maman. Apakah masih terdengar suara dari studio? Masih. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Kang Maman. Iya, itu. Jadi tentu partai akan memberikan teguran kepada siapapun kadernya yang dianggap keluar dari aturan-aturan partai. Oke, kira-kira kapan tuh, Kang Maman, pemanggilan terhadap Gus Yakut? Ya, secepatnya, karena desakan dari daerah, desakan dari terutama Dewan Suro dan lain sebagainya, termasuk pengurus DPP, agar tidak ada presiden. Jadi kalau dibiarkan nanti seolah-olah siapapun boleh berlaku seenak hatinya, itu nggak bisa. Untuk sebuah institusi, apalagi kita tahu bahwa yang dukung Mas Anies itu adalah partai-partai politik yang punya kursi di DPR RI, dan itu artinya melalui mekanisme KPU yang sah secara konstitusional, maka tidak boleh ada orang yang menuduh bahwa pasangan tertentu dianggap orang yang melakukan politisasi agama dan lain sebagainya. Framing itu harus dihentikan dan dibuktikan lewat mekanisme yang lebih benar dan serius. Ya, Kang Maman, padahal pada bulan April kemarin juga Gus Yakut sudah menekankan ya kepada pihak Kementerian Agama, para ASN untuk netral dalam tahun politik ini. Nah, kira-kira apa yang membuat Gus Yakut ini malah merubah sikapnya dan cenderung mendukung salah satu paslon di akhir-akhir ini? Ya, kita tentu nggak tahu ya apa yang melatar belakangi pernyataan-pernyataan Menteri Agama ini. Tetapi hari ini kan semua orang ngomong dengan kepentingannya masing-masing. Mungkin ada salah satu capres yang didukung oleh Menteri Agama, dan itu sah-sah aja sebagai warga negara, sah-sah aja beliau sebagai Ketua Umum Ansor. Tapi tidak sah, tidak elok, tidak etis kalau dia sebagai pejabat negara. Jadi kalau di hadapannya itu adalah dia bicara sebagai Ketua Umum Ansor, itu menurut saya silakan aja hak-hak itu. Karena yang penting adalah hari ini pejabat-pejabat negara itu harus kembali menguatkan kembali komitmen Presiden Jokowi agar Pilpres tahun ini betul-betul Pilpres bernuansa lebih baru, mengajukan ide, gagasan dan lain sebagainya. Termasuk menawarkan misalnya apa yang akan dilakukan oleh nilai-nilai agama dalam kehidupan itu, sehingga tidak perlu ada penggiringan publik, opini publik. Tidak perlu ada juga yang namanya polarisasi, framing dan lain sebagainya. Karena kalau itu dianggap merupakan sebuah kenyataan, kenapa masa para Nasdem, PKS, PKB, para pendukung, relawan dan sebagainya dianggap
tidak punya rasionalitas kita ketika memilih Anies dan Gus Muhaimin. Itu yang penting dijadikan landasan, bahwa semua yang mendukung capres-capres itu adalah semuanya warga negara Indonesia yang punya hak untuk memilih salah satu dari antara capres itu. Ya, Kang Maman, kalau arahan dari Ketum menanggapi hal ini seperti apa tindakannya? Ya, Gus Muhaimin dalam pertemuan kemarin Hari Kesaktian Pancasila itu hanya berkomentar singkat. Yang pertama, kita tidak perlu reaktif. Kalau ada pernyataan apapun, itu kita harus tetap proaktif. Apakah itu pernyataan sebagai seorang buzzer atau seorang menteri agama dan lain sebagainya. Kalimatnya jangan terlalu reaktif kita. Yang kedua, kita terus untuk memproduksi, mengolah kampanye-kampanye yang positif, yang memberikan pencerahan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Kita punya prinsip dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang diproduksi banyak, itu akan mengalahkan sayyiat, kejelekan yang ditiupkan oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan demokrasi yang jernih, bersih, transparan, akuntabel, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kata Ketua Umum, Gus Muhaimin, saatnya kita terus bekerja dan bekerja. Makanya hari ini PKB terus memasang baliho, hadir di pertemuan masyarakat termasuk di Maulid. Kalau mereka yang bertanya kenapa harus Anies Muhaimin, apa programnya ke depan, bagaimana pemihakannya terhadap kemajuan bangsa, kita jawab. Kita sudah siapkan semacam buku saku yang yang diproduksi oleh Dewan Suro dan juga ada yang di DPP PKB ini Dewan Tanfid. Untuk itu lalu kita bagikan. Dan kalau pertanyaan apapun kita akan terima, baik yang mengkritik, baik termasuk yang mencaci maki, itu bagian dari orang menyatakan cinta kepada pasangan Anies Muhaimin ini. Baik, Kang Maman, kita akan nantikan bagaimana tindakan langsung dari PKB mengenai Gus Yakut ini. Terima kasih Kang Maman Imanul Haq selaku Wasekjen PKB. Selamat kembali beraktivitas, Kang Maman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.